mumpung kan Pak Erik ini kan mengurusin PSSI olahraga, digabung aja. Mendingan lepas aja BUMN-nya suruh jadi PSSI aja udah biar fokus di situ. Nanti susah biayanya. Jadi kita bisa bilang Ganjar dan Gubernur Bali terjebak juga nih. Dikorbankan. Saya bilang terjebak lebih jauh lagi, dikorbankan. Ya, Mas Kesit, saya panggil Bung aja lah ya. Kalau di bola tuh biasanya Bung ya. Bung. Nah, jadi Bung Kesit, Bung Indro. Iya. Selamat datang ke Sama-sama. Unpacking Indonesia ya. Dalam kesibukan yang begitu padat karena suasana persepak bolaan kita juga gonjang-ganjingnya masih cukup tinggi, tapi masih sempat datang ke sini ya. Terima kasih Bang sudah diundang Terima nih. kasih Jadi, juga sudah diundang. Saya baca nama lengkapnya Bung Kesit B. Handoyo, Mhm. pengamat sepak bola. Sebelumnya dulu wartawan. Masih sampai sekarang. Masih ya? Masih mimpin media juga. Dulu saya pernah di Harian Terbit, Iya, Bung saya Kesit juga pernah di Terbit. Saya pernah di Sinar Harapan, Bung juga pernah di Sinar Harapan. Walaupun saya generasinya beda ya. Ya, generasinya beda memang. Ya, jadi background kita ini sama nih. Mantan wartawan. Tapi Saya masih saya masih ya? pegang media. Masih megang Masih jadi media. pemimpin redaksi. Sama berarti Apa saya media juga. apa ya? Forum terkininews.id. Untuk itu khusus sepak bola atau politik? Enggak, umum. Umum ya? Umum. Waduh. Umum. Terus Bung Ignatius Indro, Wartawan juga dulu. wartawan juga dulu, ketua paguyuban supporter Timnas. Iya. Jadi banyak itu anggotanya, Ada sekitar 12.000 yang tercatat. 12.000 Iya. yang mendaftar. Iya. Ya lumayan lah. Karena kan partai politik aja anggotanya nggak sebesar itu. Udah punya konstituen. Nah, jadi kalau Bung Indro ya Iya. jadi caleg, wah itu otomatis tuh. Tapi saya nggak mau promosi supaya karena baju merah ya, jangan sampai diambil sama PDIP. Kok saya tadi betul-betul Itu mau pakai baju merah juga Nah, saya. iya. Biasanya baju merah. Tapi kalau orang bola biasanya memang sehati Bang. Iya. Karena kita nggak janjian. Nggak janjian Ya, saya. jadi ini merah, gitu kan? Saya pakai hitam supaya ada komunisnya dikit. Biar beda ya. biar Iya. beda. Kan biasa warna-warna komunis tuh merah sama hitam. Hitam. Ya. Nggak apa-apa lah kita dituduh komunis ya. Sekarang ideologi udah kita lihat nggak terlalu menjadi persoalan. Siapa saja bisa berteman, bergaul ya, Iya. bersama-sama. Ideologi urusan masing-masing aja lah. Gitu. Nah, kita ini kan sebenarnya walaupun nanti kita bicara politik juga ya, sepak bola itu tidak bisa dipisahkan dari politik. Ya. Saya ambil contoh begini. Mhm. Ketika Argentina mengalahkan Prancis di Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin, itu kan si Kylian Mbappe itu kan dia sedih banget. Iya. Dia diam sendiri di tengah lapangan. Tiba-tiba Presiden Prancis tuh Macron datang. Ya. Ingin mendekati dia, dicuekin sama dia. Ini Macron ingin membangun pencitraan bahwa dia respect sama si Mbappe karena pencintanya banyak, kemudian juga sangat punya perhatian terhadap sepak bola. Tapi Mbappe cuekin. Mbappe diam aja, nggak mau dia salaman, dia nggak tanggapi. Nah di situ saya melihat bahwa bola dengan politik itu misalnya salah satu tidak bisa dipisahkan. Sama-sama publik, di politik ini urusan publik, bola juga urusan publik kan gitu. Nah tapi kita nggak masuk ke situ dulu. Nanti dibilang wah ini mau arahnya kemana? Nah untuk tidak kita dicurigai ya. Nah kita masuk dulu kepada persoalan pokok sepak bola ini ya. Di samping tentu sepak bola ini ada persoalan organisasi bolanya ya. Kemudian
yang juga tidak kalah penting dan sangat penting itu adalah fasilitas olahraganya. Ya. Nah, saya mungkin masuk ke Bung Kesit dulu ya. Ini mengenai bagaimana sih kalau menilai fasilitas sepak bola kita di Indonesia ini bisa secara nasional, misal kita lihat dari provinsi ke provinsi sampai kepada stadion-stadion yang itu menjadi representasi sepak bola kita di mata dunia juga. Iya, iya. Iya Bang, jadi memang kalau kita bicara sepak bola, bicara infrastruktur, ya suka atau tidak suka, di Indonesia ini sudah ketinggalan. Kita terlambat, walaupun kita punya stadion-stadion yang di daerah-daerah yang cukup terkenal lah ya. Di Jakarta kita punya Gelora Bung Karno, kemudian kalau kita di Medan kita punya ada yang namanya Stadion Teladan, ya kan? Teladan. Ada Taman Bunga juga. Ada Kebun Bunga juga. Kebun Bunga. Kemudian kalau di Aceh ada Harapan Bangsa. Kemudian kalau di Solo dulu ada Sriwadari sebelum Manahan. Tapi kalau ingat Aceh ya, saya kecil tuh di Aceh. Oh. Dulu ada lapangan Belang Padang Aceh itu luar biasa. Itu bisa ada 4 sepak bola. 4 lapangan. Iya. Sama stadion yang tertutupnya 1. Jadi ada 6 lapangan bola. Sekarang itu ya nggak bisa lagi dipakai untuk lapangan bola. Udah pakai macam-macam ya. Akhirnya kita ini kan begini Bung, saya potong sedikit. Iya. Lapangan bola itu dianggap lebih difokuskan pada stadion. Ya. Jadi seolah-olah kalau sudah ada stadion bola yang bagus, terus lapangan bola yang lain nggak penting. Terus orang latihannya di mana? Orang olahraganya di mana? Nah, Iya. Iya, jadi dia di Surabaya kita punya Gelora 10 November, tapi sekarang sudah ada Gelora Bung Tomo. Di Bandung juga dulu ada stadion yang selalu dipakai Persib tuh di punyanya Kodam Siliwangi ya, Stadion Siliwangi, tapi sekarang sudah ada GBLA, sudah ada Stadion Jalak Harupat gitu ya. Secara umum sebenarnya banyak stadionnya, cuma memang standarnya aja Bang yang nggak pas. Gelora Bung Karno aja lah, stadion kebanggaan kita. Itu kan baru pas mau Asian Games 2018 itu dilakukan perombakan lah ya, perbaikan besar-besaran gitu. Nah, memang kalau bicara stadion, bicara infrastruktur itu kita tidak pernah mau menerapkan standar yang tinggi gitu ya. Jadi masing-masing daerah ini membangun stadionnya ya sendiri-sendiri aja, suka-suka mereka aja gitu kan. Akhirnya ketika digunakan untuk kepentingan sepak bola itu sendiri, yang ketika kita bicara soal tim nasional, pertandingan-pertandingan internasional, nggak heran kalau stadionnya pasti dinyatakan tidak sesuai dengan standar internasional, utamanya memang standar FIFA. Ini yang kemudian menjadi persoalan tersendiri gitu. Banyaknya stadion di Indonesia, banyaknya lapangan sepak bola di Indonesia itu kan menunjukkan bahwa bangsa ini itu memang mengemari sepak bola. Sayangnya memang tidak diurus secara baik ya. Ya akhirnya walaupun kita pernah atau banyak memiliki pemain-pemain tenar, legenda-legenda kita gitu ya. Iswadi Idris almarhum, Anjas Asmara masih ada sekarang. Sultan Harhara, ada juga Andi Lala almarhum, dulu kita punya Sucipto Suntoro ya kan. Yudo Hadianto kita punya, atau kalau generasi 80-an ada Heri Kiswanto misalnya. Tapi ya generasi sekarang kan pada akhirnya ya harus lebih harus lebih bersabar mungkin ya untuk bisa menikmati bagaimana kemudian sepak bola bisa menjadikan mereka betul-betul menjadi star gitu, menjadi seorang pemain yang kemudian dikenal publik. Kita sudah mulai itu ya, walaupun terlambat tapi kita sudah mulai itu. Karena kalau balik lagi soal standarisasi stadion, infrastruktur. Sebenarnya AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia juga sudah punya ya untuk menerapkan itu. Karena kan itu diterapkan kepada klub-klub, Bang. Jadi kalau klub-klub profesional itu kan salah satu syaratnya harus punya stadion yang berstandar internasional, standar FIFA gitu. Nah, kemudian AFC juga menginstruksikan kepada federasi-federasi di setiap negara itu untuk membuat standar nasional ya. Jadi nasional klub licensing, istilahnya seperti itu. Kalau di AFC ada AFC Club Licensing yang salah satunya adalah soal infrastruktur. Nah, itu juga sudah mulai. Nah, kita sekarang bolehlah sedikit tersenyum karena pemerintah sudah mulai memperbaiki stadion-stadion yang ada di Indonesia untuk pemerintah apa PSSI ini? Pemerintah. Kan ada ini Bang, ada Inpres nomor 3 2019 ya. Walaupun terlambat pelaksanaannya, tapi Inpres itu kan salah satunya adalah bagaimana Kementerian PUPR ini juga ikut membangun
stadion-stadion sepak bola di Indonesia yang sesuai dengan standar FIFA. Betul. Ya, itu kan kalau kita bicara stadion ya. Iya. Tapi kan kalau kita lihat di apakah semacam Australia misalnya, ataupun bahkan Malaysia, atau apalagi kalau kita bicara Eropa, itu kan lapangan-lapangan bola untuk setiap orang yang mau bermain bola, ya kan, dengan regulasi yang tidak ketat, orang semuanya bisa berolahraga. Iya. Kalau kita kan di sini nggak ada. Iya. Banyak klub-klub yang sekolah-sekolah bola kita, SSB kita, itu terpaksa kadang-kadang gantian nyewa Senayan. Betul. Kan gitu, karena mereka tidak punya lapangan bola. Ya, tentu membuat lapangan bola itu kan biayanya Iya, bukan cukup mahal. besar, Iya, mahal cukup ya. Nah, kemudian kita lihat minim sekali lapangan bola. Kita lihat kira-kira setahun yang lalu kita lihat ini lapangan bola, tiba-tiba udah jadi mall, Jadi mall, tiba-tiba udah jadi hotel, Iya. ya kan? Nah, jadi tidak ada upaya untuk mempertahankan lapangan-lapangan bola yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Iya. Siapapun bisa menggunakan itu, walaupun di-manage dengan baik ya. Tidak berarti orang sesuka hatinya. Nah, ini kan memang kita sangat kurang. Kalau kita jalan di negara-negara Eropa, kita lintasi antara satu negara dengan negara lain, itu kan kiri kanan kita lihat lapangan bola ya. lapangan bola semua kan. Iya. Padahal tanah mereka sempit, kecil dibandingkan kita. Tapi kita ini sangat minim Betul. lapangan bola. Iya, memang harus. Sementara kan kalau stadion tadi itu kan memang khusus untuk pertandingan-pertandingan resmi ya. Iya. Sementara kan untuk kompetisi orang kampung, bola-bola kampung, bola-bola rakyat itu kan nggak mungkin masuk stadion. Makanya dibutuhkan lapangan bola seperti ini. Kan kalau tidak salah ingat ya, saya tidak salah ingat waktu Menteri Pemuda dan Olahraga itu zamannya sebelum Pak Zainuddin Amali ya. Imam Nahrawi. Imam Nahrawi itu kan pernah punya konsep ingin membangun satu kecamatan itu satu lapangan sepak bola kalau nggak salah ya. Itu Tapi bagus loh. Ya menurut saya sampai sekarang juga belum terwujud gitu. Itu Iya. masih hanya di atas kertas aja gitu kan. Ya sebenarnya sih bagus ya. Artinya kalau misalnya satu kecamatan, sebenarnya satu kecamatan juga kurang itu kalau cuma satu. Mungkin gitu satu desa ya. Harusnya satu desa, satu desa ya. Satu desa punya satu lapangan. Saya pikir itu akan sangat membantu ya. Atau mungkin Menteri Olahraga kita orang seperti Antoni Salim. Wah, kalau misalnya kayak seperti itu bisa ditodong. Mengapa? Itu Saya contohkan Antoni Salim. Alfamart, Indomaret itu kan misalnya. Itu kan dalam membuat Indomaret dia cari dulu. Saya bikin Indomaret berapa ratus kakak di situ. Kalau kurang dari 300 misalnya, saya tidak buat di situ Indomaret. Nah, harusnya sepak bola kan menggunakan konsep ini. Satu desa ada berapa orang? Ini kan potensinya ada. Iya. Jadi satu desa, satu kelurahan lah. Satu kelurahan kita buat Lapangan bola. satu lapangan bola. Satu desa, satu kelurahan, satu lapangan bola. Nggak sulit kok. Iya. Iya kan? Ya rumputnya rumput sederhana, ya kemudian tinggal kasih tiang gawang aja, kasih batas-batas sedikit, rakyat main bola di situ. Ya memang kalau menurut saya balik lagi kepada orang yang memimpin entah itu desa, kecamatan, ya kalau dia punya passion di sepak bola mungkin akan lebih mudah ya. Tapi ketika sosok yang memimpin satu daerah dari mulai tingkat desa sampai provinsi tidak memiliki passion di sepak bola ya. Mungkin sulit untuk bisa mewujudkan itu, Bang. Iya. Sulit untuk bisa mewujudkan itu. Jadi memang kehadiran infrastruktur menurut saya memang tidak lepas dari bagaimana karakter pemimpin di tempat itu. Iya. Ya, saya ambil contoh dulu waktu zamannya Sulawesi Utara dipimpin oleh Pak Mangindaan misalnya. Ya, itu kan dia memang orang bola ya. Bapaknya juga dulu kan pemain sepak bola gitu kan. Tetangga saya di Aceh. Iya kan? Dan dia pemain yang terbaik waktu dulu ada namanya DC. Klub yang profesional di Aceh, salah satu pemainnya Mangindaan. Nah, itu kan dulu beliau pernah jadi gubernur pernah di Papua ya. Iya. Itu kan bagaimana kemudian sepak bola di Papua juga bergairah gitu. Di Manado juga ketika waktu itu dipimpin oleh Pak Mangindaan, itu sepak bolanya bergairah gitu kan. Nah, sosok-sosok seperti itulah ya yang menurut saya memang hadir untuk bisa membangkitkan gairah
ya khususnya buat anak-anak sih sebenarnya. Bagaimana kemudian mereka mau bermain bola tanpa harus susah-susah mencari lapangan. Ya, jadi bola ini sebenarnya jangan hanya dilihat dari aspek fisiknya, Iya. tapi aspek spiritualitasnya ya. Spiritnya itu harus Setuju. ada. Jadi kalau orang nggak ada spiritnya, Susah. biarpun dia dikasih posisi apapun ya nggak Iya. bisa. Betul. Misalnya Menpora, Mhm. Menteri Pemuda Olahraga, spirit dalam jiwa dia itu mesti ada spirit Iya, olahraga, bukan spirit dagang atau bisnis, bukan birokratis kan gitu. Ya masalahnya Menpora kita masih digabung, Bang. Tidak Ah, olahraga aja tapi masih ada ya, Menteri Pemuda. harusnya dipisah. Ya. Harusnya dipisah. Atau digabung lagi Menteri BUMN dan Menpora sekali. Kebanyakan. Karena kebanyakan yang diurus malah nggak fokus. Karena kan mumpung kan Pak Erik ini kan mengurusin PSSI olahraga, digabung aja. Mendingan lepas aja BUMN-nya suruh jadi PSSI aja udah biar fokus di situ. Nanti susah biayanya. Kan pengusaha. Masih- Pengusaha. Iya, Bisa lah. pasti bisa. Teman Pak Jokowi nggak setuju. Oh, Bang Erik. aduh, Apalagi lain. tahun-tahun politik mau pilpres nih ya. Tapi saya nggak ikutan ya. Gimana, Bung Indro? Iya, kalau saya ngeliat sih bahwa olahraga ini masih belum menjadi perhatian khusus ya dari pemerintah. Kita tahu bahwa anggaran saja dari Kemenpora itu masih dibagi dua dengan pemuda. Ini kan nggak lebih dari 3 triliun ya. Masih urutan 34 gitu. Dari kementerian-kementerian. Kita bandingin misalnya dengan Kementerian Pertahanan yang ratusan triliun. Iya. Ini kan jauh sekali. 3 triliun masih dibagi dua. Jadi kira-kira kalau bagi dua itu untuk pemudanya 2 triliun, Iya. untuk olahraganya 1 triliun. Satu. Nah ini kan jadinya sulit. Padahal olahraga ini kan di dalamnya ada masalah respect, masalah banyak sekali sportivitas gitu. Ini yang bisa membangun mental masyarakat Indonesia ya. Kita tahu bahwa saya meyakini bahwa sepak bola ini salah satu alat pemersatu bangsa. Kita bayangkan di 2016 ini yang lalu ini kan pilkada di DKI begitu keras ya, begitu keras politiknya. Tapi di situ ada Piala AFF 2016. Terus di situ ada Boa Salosa sebagai kapten. Boa Salosa kurang minoritas apa itu kan. Tapi kan seluruh masyarakat membela timnas dan seperti melupakan pilkada ini. Jadi saya yakin bahwa sepak bola sebenarnya alat pemersatu. Nah, ini yang kurang menjadi perhatian. Lalu sebenarnya tadi yang Inpres nomor 3 tahun 2019 ini kan Inpres yang cukup bagus ya. Progresif, dia percepatan pembangunan sepak bola Indonesia. Inpresnya. Ini cukup bagus namun kenyataannya memang tidak berjalan. Beberapa kali saya bertemu dengan Menpora gitu ya. Malah menyatakan bahwa Menpora sudah berusaha tuh mengundang kan ada 12 kementerian di dalam Inpres itu. 12 kementerian mengundang, tapi yang datang itu bukan pemegang keputusan di kementerian-kementerian itu. Nah, ini yang jadi masalah. Belum lagi ditambah pandemi gitu. Jadi tidak berkembang gitu. Padahal kan ketika 2019 targetnya adalah dia bidding Piala Dunia U20 bisa membangun stadion yang kualitasnya standar FIFA. Akhirnya kita bisa melaksanakan Piala Dunia U20 saat itu. Kan 2021 awalnya kan. Tapi kan pandemi jadi mundur. 2023 kita dipilih lagi gitu dan akhirnya malah kita batal dan akhirnya menjadi U17 yang kita dapat. Nah, ini yang sepak bola ini masih menjadi sebenarnya kalau saya istilahnya sepak bola itu seksi. Makanya banyak sekali tokoh yang memanfaatkan sepak bola ini sebagai batu loncatan. Dan kenyataan itu sampai sekarang gitu. Pertama mulai dari yang nggak jauh lah, Edi Rahmayadi gitu ya. Jadi ketua umum PSSI, Jadi gubernur. Lalu Pak Iwan Bule gitu ya. Jadi ketua umum PSSI pingin Jabar 1 gitu. Tapi sementara caleg dulu katanya. Caleg dari Gerindra dulu. Ya, tapi targetannya sempat saya ngomong juga sama Pak Iwan Bule, apa benar? Ya saya sih tergantung tugas katanya. Ya. Demikian juga dengan Pak Erick Thohir gitu. Kita ngelihat awalnya kami paguyuban supporter itu mendukung ketika Pak Erick Thohir mencalonkan diri jadi ketua PSSI. Tapi kenapa kita melihat
ambisi politiknya lebih besar nih dari ngurus sepak bola. ngurus sepak bola, sehingga banyak drama-drama yang diciptakan oleh Pak Erik, dan ini yang saya pikir yang menghambat perkembangan sepak bola adalah hal-hal seperti ini. Jadi bisa kita katakan begini, profesionalisme, kemudian sepak bola ini sebagai salah satu alat pemersatu bangsa, begitu masuk unsur politik jadi rusak dan kotor ya. Iya, betul. Dan kita lihat masalah Piala Dunia saja gini. Ini kan perhatian FIFA sangat kuat ya ke Indonesia. Kenapa Indonesia dipilih untuk U20 awalnya? Ini saya yakin bahwa faktor supporter juga. Di mana pertandingan timnas U16 kita selalu ramai. Stadion full. Gitu. Dan ini menjadi harapan dari FIFA menaikkan derajat atau kualitas dari Piala Dunia U20 paling tidak mendekati senior. Gitu kan, dengan banyaknya supporter. Nah, tapi kan setelah Kanjuruhan ini perhatian FIFA sangat kuat ke Indonesia. Ada usaha transformasi sepak bola yang diharapkan FIFA, tapi kita tidak melihat itu berjalan. Gitu. Setelah Kanjuruhan masih banyak sekali yang PR untuk transformasi sepak bola yang saya pikir tidak berjalan, dan ini yang membatalkan kita menjadi tuan rumah U20. Iya, gitu. Nah, jadi bukan soal Israel. Kalau itu didramatisir gitu, bahwa ada kita lihat Pak Erik dan timnya gitu ya, mulai dari exco-nya yang seolah-olah menyembah-nyembah gitu kan. Gitu, lalu juga bawa backpack ke Qatar gitu untuk ketemu Infantino gitu kan. Ini didramatisir seolah-olah bahwa kegagalan ini akibat adanya Israel. Padahal enggak juga, banyak sekali faktor. Tanggal 7 Maret itu PUPR masih menjelaskan bahwa kesiapan stadion kita baru 49%. Berarti begini nih, baik Ganjar ataupun Gubernur Bali, mungkin termasuk Ibu Mega juga, ya kan? Mungkin termasuk Pak Jokowi juga, tidak dilaporkan apa yang diperkirakan oleh Bung Indro itu, bahwa ada hal-hal sebelumnya, memang ada hal-hal yang prinsip bagi FIFA untuk kita memang tidak bisa menyelenggarakan tidak bisa menjadi tuan rumah U20. Kemudian justru yang terekspos seolah-olah gara-gara Israel. Betul. Jadi kita bisa bilang Ganjar dan Gubernur Bali terjebak juga nih. Dikorbankan. Aduh, saya bilang terjebak lebih jauh lagi, dikorbankan. Aduh. Tapi gini, terkait dengan U20 ya. Kalau boleh saya tambahkan. Tapi memang kalau menurut saya memang isu utamanya memang kehadiran Israel. Ya, isu utamanya itu. Bahwa ada beberapa stadion yang waktu itu tempat dikhawatirkan belum ready gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya sih sudah terbilang oke lah ya. Tapi memang kalau kita lihat kehadiran Israel ini memang menurut saya potensi untuk terjadi sesuatu, entah itu namanya keributan atau apa, itu sangat tinggi, sangat tinggi. Dan bertepatan juga kan tahunnya tahun politik. Gitu ya. Jadi kalau kemudian orang atau sebagian masyarakat yang tidak menghendaki kehadiran Israel, ini kan yang dikhawatirkan ya, menurut saya memang terjadi hal-hal di luar kendali yang memanfaatkan momen tersebut gitu. Kalau kita lihat di Argentina misalnya, ketika Piala Dunianya U20 akhirnya dipindah ke Argentina, saya nggak ngebayangin itu Israel kalau waktu itu U20 jadi main di sini, itu dia bisa sampai lolos semifinal, fase grup sampai semifinal. Itu dia berapa kali kita harus menghadapi. Israel lolos ke semifinal. Semifinal. Kan tidak diduga gitu. Dan itu pertama kali dia tampil atau lolos ke Piala Dunia U20 dan bisa mencatat hasil yang luar biasa, ya kan? Kalau misalnya waktu itu dia main di Indonesia, saya nggak ngebayangin itu. Habis dia main di Bali, selesai, terus mau main di mana lagi? Karena nggak pulang-pulang. Ini kan semifinal biasanya di GBK ya. Iya, semifinalnya di GBK lagi. Ini kan potensi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan itu kan menjadi besar gitu kan. Saya
cenderung lebih melihat ke sana sih ya. Ya, jadi ada dua aspek sebenarnya ya. Iya. Satu, persoalan memang kita dari segi infrastruktur belum terlalu siap, walaupun sudah Sudah ada. tapi Iya. memang belum siap. Tapi faktor politiknya ya, dengan kehadiran Israel itu juga Resikonya, yang betul. cukup besar ya. Jadi Iya. memang ya, kalau yang udah jadi korban ya apa boleh buat lah. Tapi kalau dilihat dari sisi keadaannya saja, pasca Kanjuruhan itu masih banyak hal-hal yang kita memang belum siap. Kayak seperti penimbukan pemain bus timnas Thailand gitu. Itu pasti menjadi sorotan juga bagi FIFA gitu kan. Lalu juga ada kejadian di Semarang gitu kan, keributan di situ. Nah ini juga pasti menjadi sorotan. Belum lagi saat GBLA membara ketika Persib kalah di pertandingan terakhir gitu kan. Ini juga pasti bagaimana ratusan flare bisa masuk ke dalam stadion, ini pasti menjadi pertanyaan. Bagaimana kita menyiapkan infrastruktur keamanan pertandingan ataupun supporternya itu sendiri. Ini kan tidak Itu tadi dilakukan. dampaknya. Ya. Kalau Israel main gimana? Betul. Nah, itu dia. Apalagi kalau segrup dan kita kalah. Dan Wah. saya yakin lah pasti laporan-laporan intelijen ya. Ya. Mungkin juga akan ikut menjadi salah satu penentu juga ya. Ini kalau tetap dilaksanakan di Indonesia, Israel hadir, Ya. akan seperti apa ABCD-nya kan pasti saya kira juga sudah ada hitungannya itu. Nah, jadi Bung Indro ini kan sebagai tadi ketua Paguyuban sepak bola timnas. Iya. Nah, ini bagaimana ya? Kira-kira kalau kita lihat sebab-sebab terjadinya masih ada kerusuhan, masih ada ya antara supporter ya. Iya. Dalam satu pertandingan bola, baik dalam masih pertandingan ataupun setelah pertandingan misalnya, itu kira-kira sebabnya gimana, Bu? Ya ini tidak berjalan sama sekali edukasi baik terhadap supporter maupun aparatur pertandingan gitu. Terhadap supporter ini edukasinya nggak sampai ke akar rumput, Bang. Gitu. Kami melakukan itu. Kita kerjasama dengan kampus-kampus, Universitas 17 Agustus kita ngadain juga pelatihan supporter, kita ngadain pertandingan futsal gitu ya antar SMA, dan di situ kita melakukan edukasi. Nah itu tapi tidak dilakukan oleh PSSI hingga saat ini gitu loh. Mereka hanya membentuk presidium supporter, mengumpulkan pimpinan-pimpinan komunitas, tapi udah habis itu mau ngapain ke bawahnya? Komunitasnya tidak diperhatikan, pimpinannya aja ya. Pimpinannya aja, sementara Akar rumputnya akar nggak ya? rumputnya enggak gitu. Iya. Akar rumputnya nggak ada pendidikan gitu. Nah ini yang padahal kita sudah punya undang-undang keolahragaan yang di dalamnya sudah mengatur tentang supporter. Harusnya ada aturan turunan dari situ yang memaksa seluruh stakeholder sepak bola melakukan edukasi. Ya. Kalau diserahkan ke komunitas seperti kami punya keterbatasan, Bang. Ya, dananya, Dana, terus strukturnya semuanya iya, kan. gitu kan. Ya memang pendewasaan pada para supporter ini memang edukasinya harus luas ya. Iya. Karena sepak bola ini kan luas. Betul. Bahkan mungkin hampir seluruh televisi, media seperti podcast itu juga harus melakukan media-media sosial ya, Iya. secara luas melakukan edukasi Iya. kepada para supporter kita betapa pentingnya ketertiban itu. Iya. Ya kan? Karena ini berkaitan dengan etika ya, Iya. yang juga penghargaan masyarakat nasional dan internasional terhadap bagaimana karakter masyarakat Indonesia itu sendiri kan. Iya, Iya. yang sulit itu kan memang menciptakan sportivitas itu, Bang, di semua lini ya. Kalau di olahraga kan kita bicara sportivitas, Iya. ya kan. Nah, sportivitas itu kan tidak hanya sebatas pada atletnya, tapi juga kalau sepak bola ya perangkat pertandingannya. Perangkat pertandingannya ada wasit, ya, ada pengawas pertandingan. Kemudian ada official, ya. Di official itu ada manajer tim, ada pelatih. Ya, sportivitas tidak hanya kemudian terbatas pada pemain yang ada di lapangan, ya kan. Pemain sudah sportif nih. Iya. Menerima kekalahan. Ujuk-ujuk manajernya mencak-mencak di lapangan. Ini kan juga Iya. mengundang Ya. supporter untuk kemudian terpancing. Iya. Ya, mungkin supporter tadinya udah tenang melihat pemain-pemain kita sudah Iya. menerima tuh arti kekalahan misalnya begitu kan. Tapi tiba-tiba pelatih atau manajer mencak-mencak nggak karuan, dia tuding-tuding wasit segala macam, itu kan bisa saja terjadi ya. Dan ini Seperti memberikan sign kepada supporter iya, ya bahwa ini akhirnya membuat supporter kan
terpicu gitu loh. Iya. Yang tadinya adem akhirnya malah jadi chaos seperti Iya, itu. iya. Jadi memang sportivitas ya lagi-lagi harus ditumbuhkan juga ya. Semua lini menurut saya, termasuk juga di federasinya Iya. ya. Kalau federasinya tidak sportif juga, misalnya dalam memberikan hukuman terhadap pihak-pihak yang jelas-jelas misalnya melakukan pelanggaran. Ya, ini kan juga bisa memicu gitu loh. Ya. Katakanlah ada pertandingan yang tidak berjalan fair play. Jelas-jelas misalnya di situ kasat mata terlihat bahwa wasitnya tidak memimpin pertandingan secara bagus, secara sportif. Ya, kemudian dilakukan protes. Kan ada tuh berita acaranya kalau Iya, di sepak bola itu iya. kan. Tapi kemudian tidak ada tindakan apa-apa gitu ya. Padahal kasat mata jelas ini. Ya, ini kan juga akhirnya memicu supporter ya pada Iya, pertandingan berikutnya. Apalagi kalau tiba-tiba wasit itu yang dulu dicap tidak sportif, tidak Iya, iya. berat sebelah gitu ya. Kemudian memimpin lagi di pertandingan tersebut berikutnya. Nah, ini kan juga bisa memicu konflik lagi, konflik Ya, baru. sebenarnya kan nggak sulit ya. Kita lihat misalnya kenapa Piala Dunia itu selalu wasitnya kan si itu tuh dipakai siapa namanya? Yang tua itu. Banyak sih. Colina. Kalau zamannya ya 90-an, 80-an, 2000-an ada Pierluigi Collina ya. Colina. Artinya kan begini, selektivitas terhadap wasit itu kan juga sangat penting ya. Iya. Jadi karena apa? Misalnya hakim garis tidak offset, dia bikin offset atau sebaliknya gitu kan. Itu kan penonton udah marah. Ya kan udah emosi tuh. Oh, ini kok begini kan gitu. Penalti tidak penalti misalnya. Apalagi kalau kita di Indonesia nggak tahu saya udah punya nggak sistem apa tuh namanya? VAR. Hah? VAR. VAR. Video assistant referee. Baru Belum mau. mulai. Baru Baru mau. mau. Nah, kita kan kalau di sana kan udah Sudah. begitu wasitnya bilang tunjuk titik putih selesai karena dia Iya. sudah lihat VAR-nya Ya, kan. memang wasit ini kan salah satu problem tersendiri di sepak bola Indonesia, Bang. Ini kemarin yang terakhir yang untuk Liga 23-24 ini 2023-24. Ini kan rame nih isu kemarin. Wasit-wasit yang mau mimpin Liga 1, Liga 2 itu dimintain uang untuk supaya bisa lolos mimpin Liga 1. Artinya dari proses seleksi aja. Iya. Ini kemarin kan muncul persoalan bahwa loh, ternyata wasit-wasit itu setor gitu loh. Aduh. Ya kan, untuk mengikuti seleksi supaya apa? Supaya lolos pada saat seleksi gitu kan. Dapat bocoran soalnya. Oh, ini loh nanti yang mau diseleksi gitu. Itu kan kisarannya antara 500 sampai 1 juta itu per orang. Setor kepada koordinator yang akan melakukan seleksi itu gitu. Tapi kan kemarin kita seleksi melibatkan Jepang ya. Jepang. Pihak dari Federasi sepak bola Jepang ya. Dan ternyata kan hasilnya memang mengejutkan gitu. Banyak wasit-wasit yang pada saat musim lalu itu sudah menyandang predikat wasit andalan itu nggak lolos. Cuma 18 orang. Iya, cuma 18 orang. Itu kan berarti ada sesuatu yang memang harus kembali dibenahi di perwasitan Indonesia. Itu baru salah satu contoh aja itu. Belum lagi hakim garisnya. Iya, itu udah satu ini kan. Iya. Udah Dengan ekstrim itu Pak IGK Manila itu di sini dia bilang udahlah yang menentukan skala menang itu cuma 3 orang katanya. Kalau 3 orang itu sudah, jadi agak susah ya karena objektivitas, netralitas, kemudian profesionalisme wasit dan hakim garis itu sangat sangat penting. Karena wasit itu salah memimpin aja itu bisa jadi pemicu kericuhan juga di sepak sama bola. kayak hakim di pengadilan kan. Orang bisa lolos bisa kena 20 tahun kan kalau salah-salah informasi yang dia dapat ya. Betul. Waduh. Nah, ini kan yang terakhir ini ya. Agak sedikit rame nih. Persoalan Stadion JIS ini. Sebenarnya kan ini persoalan biasa ya. Biasa, sangat biasa. Artinya selain JIS ada 20 stadion lain di tempat lain. Itu yang juga dilakukan perbaikan. Ya. Tapi kemudian kan reaksi yang muncul itu sangat keras bahwa ini berkaitan dengan mendiskreditkan atau mengkriminalisasi calon presiden Anies Baswedan gini. Ya. Nah, dari segi supporter ini bagaimana melihatnya? Ya, kebetulan saya juga kerjanya di depan JIS. Jadi saya tahu betul memang masih banyak sekali yang harus diperbaiki. Gitu. Mulai dari transportasi umum gitu kan. Bayangkan 82.000 ya kapasitasnya ya. Kalau itu full
parkirnya hanya 800 kendaraan, lalu kendaraan umumnya seperti apa, di atas jam 6 juga kita udah sulit naik kendaraan umum gitu. Untuk 82.000 penonton yang keluar secara bersamaan, ini akan fatal sekali dan bisa aja terjadi kanjuruhan lagi gitu kan, rebut-rebutan keluar lah atau gimana. Apalagi kalau misalnya klub yang dibela kalah gitu kan. Tapi mungkin bagi pengelola stadion itu nggak jadi problem kok. Kalau ada desak-desakan ada yang mati. Karena selama ada angin, kan angin yang salah. Angin salah. Gara-gara angin. Gara-gara angin. Bukan gasnya ya. Bukan gasnya. Angin bawa gas ke situ. Jadi kalau angin itu bisa jadi Tuhan yang salah nih. Repot tadi kalau udah nyalain Tuhan. Makanya, lo angin kan siapa yang ciptakan? Iya. Ya kan? Jadi gimana Bung tadi soal 82.000? Ya 82.000 keluar bersamaan gitu. Ini akan sulit di situ. Itu akan menyusahkan supporter sendiri gitu kan, dan saya ngelihat emang ini nggak layak. Tapi memang ketika ini diramaikan, disebutlah masalah-masalah lain kayak masalah rumput. Mungkin rumput memang bermasalah, tapi kan karena ini kan rumputnya tidak pernah dipakai ya untuk main bola ya. Jadinya akhirnya jadi bermasalah. Belum pernah ada pertandingan bola di JIS ya? Dulu ada yang eksibisi aja. Barcelona Junior ya kalau nggak salah ya. Tapi kan setelah itu nggak ada lagi pertandingan lagi. Justru dipakai untuk konser musik. Iya, konser musik, terus apa namanya, sholat. Nah itu kan. Nah ini jadi rumputnya bermasalah. Tapi kalau jadi polemik ya sebenarnya nggak perlu juga gitu polemik ini gitu. Harusnya ya udah renovasi aja gitu. Iya, tak usah ada yang sensi ya, istilahnya, jangan terlalu sensitif. Iya. Ini kan polemik ini muncul karena yang ninjau stadion JIS, rumput stadion JIS itu kan ketua umum PSSI-nya memang sedang digadang-gadang. Jadi calon wakil presiden, walaupun belum tahu juga jadi apa enggak gitu kan, sampai saat ini baru wacana aja. Jadi situasinya jadi semakin sensitif, terutama buat pendukungnya Pak Anies Baswedan. Kebetulan Pak Erik ini sebagai Mendag BUMN tidak mensupport Formula E juga kan? Betul. Nah, jadi itu kan juga jadi semakin bertumpuk gitu ya. Ya balik lagi kalau persoalan JIS, bahwa rumput itu ya menurut saya sudah, atau stadion itulah secara umum sudah masuk dalam standar FIFA itu iya. Tapi kan untuk bisa menyatakan bahwa betul-betul telah memenuhi itu kan ada poin-poin, itu banyak sekali poin-poin yang harus diperhatikan ya, selain rumput ya, misalnya tadi soal akses itu Bang gitu. Rumput menurut saya sih kalau kita lihat ya stadion JIS itu sudah luar biasa bagusnya. Tapi pada saat ini kalau untuk digunakan pertandingan ya pasti nggak memenuhi syarat. Karena memang rumputnya sedang, itu tadi yang sering saya bilang juga, sedang tidak baik-baik saja, apalagi untuk pertandingan internasional gitu ya. Sangat tidak mungkin. Jadi ya wajar kalau memang rumput itu kemudian harus diganti atau harus diperbaiki lah begitu. Tapi kalau mengatakan bahwa rumput stadion JIS itu tidak standar FIFA, ya saya juga kurang setuju ya. Tidak standarnya pada saat sekarang aja. Pada saat akan digunakan pasti tidak akan lolos kalau karena diinspeksi. sudah rusak sebelumnya. Itu nggak pernah dipakai juga. Karena nggak pernah dipakai, makanya, kurang sinar gitu, matahari. Dan Menteri PUPR juga tidak mengatakan bahwa sebelumnya itu tidak memenuhi standar FIFA kan. Yang dia katakan saat ini. Nah, jadi ini persepsinya harus diluruskan gitu loh. Terutama kan bagi yang pro Pak Anies ya, pendukung Pak Anies itu juga jangan terlalu reaktif ya. Yang dianggap oleh Bung Kesit tadi bahwa tidak memenuhi syarat tidak memenuhi standar FIFA. Standar FIFA itu adalah situasi sekarang. Iya. Tapi sebelumnya bisa saja memenuhi. Tapi kan walaupun belum diinspeksi ya. Tapi kan kalau kita lihat kasat mata itu sudah rata permukaannya, sudah bagus lah. Sudah standarnya sudah bagus sekali itu. Tapi memang yang banyak dikritik tuh akses tadi ya, keluar masuk. Sebenarnya itu yang paling akses krusial. keluar masuk. Bagaimana untuk kan sebenarnya kalau kita masuk ke stadion-stadion di Eropa ya. Karena standar sepak bola ini kan Eropa ya. Iya, Eropa. Itu kan mereka umumnya mengenai parkir mobil akses. Bahkan banyak sekali mereka yang masih di kota-kota itu. Kita lihat Madrid kan tengah kota, kecuali Barcelona di agak jauh 20 menit dari ibu kota, dari kota gitu loh.
Terus kalau rata-rata Chelsea, terus Ada MC, iya, MU stadion itu hampir rata-rata di musik. tengah kota Iya. semua. Nah, kenapa kita tidak mencari tempat lokasi? Ya, pemerintah daerah ini tanahnya kan cukup banyak. Iya. Bisa dibikin di tengah-tengah kota itu satu stadion lagi, ya tidak mesti di Jakarta Pusat, ya di Jakarta Utara atau Jakarta Barat atau Selatan, dicari tempat yang memang betul-betul tanah yang kira-kira aksesnya itu mudah gitu. Ada kereta, ada bis, Iya. gampang gitu kan. Iya, iya. Jadi kembali kepada keinginan dari pimpinan setempat kan Bang, will-nya ada atau tidak kan? Gitu. Iya. Ya, kalau misalnya memang dia banyak lokasi yang sebenarnya bisa dijadikan lapangan, tapi tidak ada keinginan kuat untuk membangun, ya saya pikir akan Iya. sulit juga gitu ya. Nah, itu tadi Bung, persoalannya memang tidak cukup hanya seseorang itu berminat Iya. untuk menjadi pimpinan satu organisasi sepak bola, Iya. tetapi concern-nya ya, kemudian spiritnya itu memang harus ada. Iya. Nah, selama ini nggak ada, hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, Betul. Iya. ya kan? Mhm. Hanya batu loncatan malah. Ya, apalagi hanya untuk dijadikan sebagai dukungan politik. Ya. Iya. Nah, Tapi memang sulit ya melepaskan sepak bola itu dari urusan politik ya. Idealnya sih memang ya. jangan sampai. Ya kalau kita flashback lagi ke belakang gitu, waktu zamannya Itali untuk jadi tuan rumah Piala Dunia ya, tahun berapa, 38 ya. Itu juga kan ada kepentingan Ya, Mussolini kalau nggak salah itu Bang, pada saat itu ya. ya. Bagaimana dia mencoba menanamkan ideologinya atau apalah gitu kan. Ya akhirnya dia masuknya lewat sepak bola kan begitu. Bagaimana supaya Italia bisa juara. Iya. Gitu. Ya, hampir semua presiden di berbagai negara lah ya. Kalau saya lihat, mereka semuanya kita nggak tahu. Ada yang concern betul-betul karena memang mereka senang bola. Iya. Ada yang memang juga sekaligus concern dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, gitu kan. Misalnya di beberapa negara, hampir setiap negara lah, Iya. presiden satu negara ketika negaranya masuk final, itu mereka umumnya hadir, ya kan, presiden itu. Soal kalah, apakah nanti dia runner up atau juara itu soal lain. Iya. Tapi mereka selalu hadir itu. Iya. Kalau kita lihat waktu saat pembagian. Cuman masalahnya ada yang mau turun ke lapangan atau yang hanya tetap di atas. Itu. Ya, gerakan politik memang seperti kami juga ngelakuin, karena kami kan dari 2016 menginginkan ada payung hukum untuk supporter. Kita berjuang, kita ketemu dengan Kemenpora, ketemu dengan Ketua Umum PSSI, dan Kemenporanya masih zamannya masih Imam Nahrawi gitu kan. Terus ketemu Komisi 10, bahkan sampai ketemu Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin gitu, untuk menggolkan adanya payung hukum untuk supporter, perlindungan terhadap supporter, agar kita tuh sederhana aja sih, kita pengen datang ke stadion nonton, kita bisa bawa anak istri kita untuk nonton bola. Iya. Sederhana, cuma kan sampai sekarang belum. Iya. Nggak bisa, karena kalau ya betul juga itu ya, karena kan kalau kita lihat anak-anak kecil ya di Eropa itu pertandingan bahkan El Clasico itu kan paling keras. Iya. Oh iya. Antara Madrid sama itu. Tapi orang tua bawa anak-anaknya karena nyaman di Iya, dalam. Nyaman. Itu yang masih sulit diwujudkan di Indonesia, Bang. Memang kan stadion itu kan harusnya menjadi tempat hiburan, Ya. tempat yang nyaman. Orang datang ke stadion itu memang ingin nonton sepak bola ya, tidak kemudian dihantui oleh rasa takut akan terjadi huru-hara di sana. Nah, di Indonesia kan ini belum bisa Belum. tercipta. Ya. Dulu orang kalau menonton bola selalu berpikirnya gitu. Mungkin orang-orang tua saat ini masih berpikir kepada anaknya seperti, jangan nanti rusuh. Rusuh. Nanti ada apa-apa kamu repot ya. Jadi sudah terlanjur buruk gitu persepsi terhadap stadion. Nah, ini kan yang harus diubah. Iya. Ya di Eropa saya beberapa kali hadir di stadion-stadion Eropa itu, di Wembley, saya pernah ke Ajax juga di Arena, kemudian di stadion di Seoul di Korea itu stadion Piala Dunia, Yunani juga pernah saya masukin. Itu ketika kita masuk itu hawanya tuh beda gitu ya. Beda. Bahkan Suasananya. suasananya beda gitu kan. Saya juga pernah tuh waktu misalnya tahun 2000 tuh ke final Piala Eropa di Feyenoord Bang waktu itu. Iya. Di Rotterdam. Itu juga kita nonton tuh enak gitu loh. Walaupun di situ ada dua supporter Ya. ya yang saling bertemu, tapi
ya mereka biasa-biasa, kita juga enjoy aja gitu Iya, kan, iya. tidak dihantui rasa takut gitu. Jadi sudah menjadi tempat wisata. Sebagai Iya. contoh ya, situasi tidak ada pertandingan, mungkin pendapatan Stadion Barcelona itu besar sekali. Iya. Karena kita lihat kan hampir rata-rata orang khusus dari Barcelona ke tempat stadion itu, lokasi stadion, naik kereta. Iya. Iya. Kemudian satu tiket itu saya nggak tahu sekarang mungkin sudah 100 euro ya. Dulu saya beli masih 80 euro. Jadi satu orang untuk masuk ke dalam, ya kan, untuk dia lakukan tour di dalam kan, lihat sepatu Ya, pemain-pemain semuanya, kaos ya kan, mulai dari yang pemain siapa tuh, Eusebio atau Ya, siapa Eusebio. Eusebio sampai ke Messi misalnya. Nah itu bayar 100 euro Iya. dan itu ribuan orang Iya. Betul. satu hari yang masuk ke situ. Nah jadi kan kita bagaimana kalau kita punya stadion ya misalnya JIS gitu, orang mau lihat apa sih? Jangan kosong. Iya. Kamu kalau mau lihat ini loh, sepatunya Sucipto kan gitu. Iya. Sepatunya Iswadi Idris, Roni Pasla, ya kan? Iya, iya. Sarman Pangabean kita sebut juga ini, jangan pemain Jangan pemain Jakarta aja. Jakarta semua. Ada PSMS juga. Ada Nobon ya. Ada Nobon, ada Roni Pasla. Roni Pasla, Roni Bangun Pati. dari Medan tapi ke Jakarta ya. Ya, Pati Nasar. Roni Pati, Iya. kan? Gitu. Dari banyak daerah-daerah lain yang menjadi pemain nasional kita, itu diabadikan, dijadikan museum. Iya. Harusnya begitu, Bang. Ah, Harusnya begitu. iya. Cuma susahnya di Indonesia, stadion itu bukan punya klub, Punya Pemda. punya pemerintah. Jadi Ya. susah gitu ya. Kemudian Tunggu APBN dulu. ya, kecuali kalau misalnya pemerintah daerah kayak JIS lah, misalnya kemudian diserah terimakan kepada Persija Jakarta, kelola itu. Tapi apakah mungkin Persija sanggup untuk bisa mengelola stadion sebesar itu? Kan Iya. rasanya sangat sulit ya. Kalau kolaborasi bisa. Kolaborasi bisa. Ya, kan begitu Kolaborasi banyak bisa. perusahaan-perusahaan yang Iya. mereka bisa pasang iklan, ya kan? Betul. Itu bisa diatur lah Iya. semuanya ya. Saya kira kalau bola sih Iya. udah pastilah Iya, jadi penontonnya. Jadi klub itu juga nanti memiliki kebanggaan tersendiri kan. Hmm. Mereka punya stadion, kemudian mereka bisa juga menjadikan salah satu sudut stadion itu menjadi museum mereka gitu. Jadi supporter-supporter atau siapapun yang hadir ke sana pada saat tidak ada pertandingan pun bisa hadir dengan Benar. tour stadium Iya. itu. Kita ini bisa membangun tapi tidak bisa merawat. Iya. Iya. Satu contoh apa yang kita lihat, ini sekarang Mandalika. Itu setelah Sirkuit. tidak ada motor GP, sirkuit Mandalika sepi katanya. Iya, betul. Iya kan? Sama juga kayak Sentul dulu kan. Sentul. Awal-awal Iya. rame kan, tapi setelah kemudian tidak ada event lagi, Ya. ya sudah. Tapi kalau Sentul yang go-kartnya lumayan. Ya, tapi untuk F1 belum Iya, pernah iya, nggak bisa. terwujud. Motor GP juga nggak mungkin. Iya. Jadi memang ya karena memang kita membangun itu nggak serius. Iya. Kemudian setelah itu nggak kita rawat. Kayaknya untuk ngabisin anggaran proyek aja nih. Ini ada anggaran proyek apa kita bangun ini, bangun stadion, bangun ini, bangun ini. Tapi kita tidak berpikir ke depan itu kan seperti apa Iya. supaya ini langgeng, continuity, ya kan, bisa dimanfaatkan. Iya. Saya pakai istilah Pak Anies sedikit, continuity. Ya kan, jangan antitesis terus, ada continuity. Nah, jadi kalau Bung Indro ya melihat ya, semangat Pak Erik ini menjadi ketua umum PSSI. Kemudian terus terang saja pada saat beliau ini masih menjadi ketua umum itu beruntun gitu tuh kan, U20, Iya. terus 17. U17. Iya. Mungkin saya nggak tahu apa lagi nanti akan event-event bola internasional yang akan hadir di Setelah Argentina kemarin ya. di Indonesia ya. Kemudian kita juga kebetulan berapa tuh kita yang dapat piala emas kemarin? U22. SEA Games. SEA Games. Nah, kita dapat medali Medali emas emas. misalnya. Nah, ini kira-kira event-event ini apa dimanfaatkan oleh Pak Erik ini untuk kepentingan politik? Ada nuansa itu dari supporter ada nggak? Iya, kita ngeliat jelas. Mulai dari drama-drama di penggagalan U20 gitu ya, dengan lalu seolah-olah Indonesia bakal ada sanksi setelah gagalnya Piala Dunia. Padahal segala event yang dilakukan oleh FIFA yang gagal itu nggak pernah negara manapun kena sanksi, kecuali
ada intervensi kayak ketika 2015 itu baru ada sanksi. Tapi kalau karena kegagalan event itu nggak pernah ada sanksi. Tapi kan ini seolah-olah kita akan kena sanksi, lalu juga perjuangan PSSI menyelamatkan Indonesia dari sanksi gitu. Bahkan juga U17 ini kita di supporter ini udah mendengar dari bulan Maret itu udah mendengar kita akan jadi tuan rumah gitu kan. Tapi Maret 2022. Maret 2023. 23. 2023. Oh iya 2023. Saya lupa, saya pikir. Tapi kenapa itu tidak langsung disiapkan U17 ini agar polemik terhadap konser Coldplay ini juga nggak terjadi gitu kan. Gitu kan. Harusnya kalau udah disiapkan kita udah lapor ke Seknek, kemungkinan kita akan pakai nih buat Piala Dunia. Tentunya tidak akan disewakan ke yang lain. Sementara Coldplay kan baru bulan Mei awal Coldplay setuju manggung di Indonesia gitu kan. Ini kan dari bulan Maret sebenarnya udah bisa koordinasi. Dan akhirnya malah jadi polemik juga kan masalah GBK ini nggak bisa dipakai Piala Dunia. Nah hal-hal kayak gini yang akhirnya kita lihat kok makin drama ya gitu, makin cuma ingin seolah-olah menjadi hero gitu kan. Nah ini yang kita lihat akhirnya PSSI ini dipakai untuk popularitasnya Pak Erik gitu, yang kita lihat. Tapi itu salah nggak kira-kira? Ya mungkin nggak salah kalau misalnya dia tidak mengorbankan banyak hal, kayak yang U17 ini harusnya tidak polemik jadi polemik gitu kan, yang di GBK gitu kan harusnya nggak perlu polemik kalau misalnya dia udah bisa melobi Seknek kan, karena yang megang GBK kan Seknek. Ini kan jadi polemik, lalu juga ada masalah politik segala gini-gini yang merugikan gitu. Nah ini yang harusnya dia juga mempersiapkan juga, lebih fokus aja mempersiapkan event ini yang baik tanpa ada drama-drama yang merugikan banyak pihak. Iya, tapi memang sebenarnya ya kalau dalam situasi menjelang ke pemilihan, apakah pilkada, pilgub, atau pilpres atau pileg, itu memang semua kontestan itu kan pasti ya mereka memanfaatkan event-event itu untuk kepentingan politik, ya kan? Apalagi orang-orang yang memang secara ide, gagasan, ya kan, kemudian apa yang sudah dia lakukan itu lemah. Nah, paling gampang itu kan menggunakan apa yang disenangi oleh publik kan, gitulah. Nah, jadi itu sih bukan Erik aja, itu hampir semua orang tuh menggunakan itu. Cuman mungkin kenapa Erik ya karena kebetulan ketua umum PSSI, ya, kemudian dia juga bertanggung jawab dalam event-event olahraga sepak bola ini untuk nasional dan internasional. Sama saja sebenarnya dengan JIS. Kalau tidak dibangun oleh Anies itu JIS itu kan nggak masalah. Dan kalau Anies tidak nyapres kan juga tidak ada masalah. Menjadi masalah itu karena itu Anies yang bangun, kemudian dia nyapres. Nah, akhirnya orang merasa ini untuk merugikan Anies. Padahal kan belum tentu sebenarnya, gitu kan. Dan bisa juga loh sebaliknya. Dari pendukung Anies ini sengaja, wah ini kriminalisasi supaya terasa dizolimi kan? Iya, saya pikir sih ya pada akhirnya ya lumrah ya kalau kemudian terjadi seperti itu, karena memang orang-orang yang kebetulan menjadi pucuk pimpinan ya dari dua yang sedang menjadi sorotan ini itu pada saat ini memang menjadi figur yang menjadi perhatian masyarakat kan begitu. Pak Erick Thohir dengan PSSI-nya, kemudian Pak Anies Baswedan yang memang sedang nyapres dan kebetulan juga dulu menjadi sosok di balik pembangunan JIS ya. Kemudian sekarang Pak Erick hadir ketika Pak Anies sudah tidak menjadi gubernur. Ada momen yang kemudian mungkin bisa dimanfaatkan untuk itu. Tapi kalau saya sendiri berpikirnya bahwa ya wajar kalau Erick melakukan itu di stadion JIS untuk karena representasi PSSI kan Pak Erick ya. Kemudian ketika FIFA atau Indonesia mengajukan diri mendaftarkan stadion-stadion yang akan menjadi calon tempat pertandingan Piala Dunia U17 itu memang harus dilaporkan karena FIFA juga tidak ingin bolak-balik ya. Jadi kalau boleh saya ungkap sedikit dalam pertemuan terakhir saya dengan Pak Erick, saya juga meminta
klarifikasi itu sih salah satunya begitu, bahwa sebenarnya memang sejak Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia itu FIFA sudah menagih mana saja stadion-stadion yang akan dicalonkan untuk menjadi tuan rumah selain stadion-stadion yang sudah pernah diinspeksi oleh FIFA. Ya, walaupun pasti akan diinspeksi lagi itu, ya karena kan sudah dipakai untuk pertandingan liga. Jadi memang PSSI harus betul-betul memberikan laporan ya terkait stadion-stadion yang akan diusulkan itu memang sudah sesuai standar. Dan yang punya regulasinya kan PSSI. Iya. Ya, jadi mereka ya berhak memang karena laporan itu memang harus disampaikan secepatnya ke FIFA, ya supaya pada saat FIFA nanti datang itu tidak terlalu bertele-tele lagi. Jadi jangan sampai FIFA datang, ngapain sih stadion kayak begini kok lu usulin ke gue? Iya kan emang lu nggak tahu apa regulasinya. Kira-kira seperti itu sih Bang, kalau menurut saya dari kacamata sepak bola. Ini tidak akan menjadi polemik juga kalau Pak Herik tidak hadir, ya kan? Jadi maksudnya biar aja lah, kan yang mau renovasi cukup pakai ketua umumnya aja gitu maksudnya. Bukan. PUPR. Kan PUPR. Ya. Kan PUPR dengan timnya yang ingin merenovasi. Pak Erik tidak usah hadir, apalagi hadirnya itu nunjuk-nunjuk rumput. Nah, itu yang menjadi masalah, sehingga dianggap dia. Atau kalaupun hadir nggak usah nunjuk-nunjuk rumput kan? Atau dia cukup di atas tribun aja gitu, dia lihat gitu kan, biar PUPR yang bekerja. Tapi saya pikir dalam situasi seperti ini sih apa aja bisa jadi polemik. Mau di atas, mau di bawah. Iya. Pokoknya nongol aja. Iya, pokoknya nongol aja udah. Bung Indro, ini kan apakah memang ada kaitan kan kerusuhan antar supporter ya? Kita lihat. Apakah ini memang dilatar belakangi oleh fanatisme untuk mendukung salah satu klub yang dia cintai, senangi gitu kan? Atau memang ada faktor-faktor eksternal yang lain di luar itu? Karena kalau kita bicara fanatisme saja kan di luar negeri juga orang fanatiknya sama Juventus, sama Milan, sama MU apalagi Madrid itu kan tinggi sekali. Tapi tidak terjadi kerusuhan. Nah, jadi apakah faktor apa sebenarnya yang membuat supporter ini gampang sekali terjadi konflik di antara mereka? Iya, sebenarnya ada beberapa hal yang tidak masuk akal juga nih Bang. Contohnya persaingan Persija sama Persib gitu ya. Ini kan rivalitasnya sangat dahsyat gitu ya. Tapi yang kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang sejarah, itu Persib itu awalnya adalah Persija cabang Bandung. Tahun 1928 dulu gitu ya. Tapi ketika Bang Yos mendirikan Jackmania tahun 2000-an, ini malah jadi rivalitas yang penuh dengan unsur kekerasan. Gitu. Awalnya dari kuis siapa berani di Indosiar kalau nggak salah, pulang pendukung Persib ditimpukin, nah itu mulai dari situ. Lalu Arema dan Persebaya gitu sama Bonek ini ributnya sama Persema sebenarnya, panasnya tuh sama Persema. Tapi ketika Persema sudah di divisi berapa nggak tahu, kenapa berubah jadi Arema? Saya pikirnya ada hal-hal ataupun yang memacu rivalitas itu menjadi kekerasan atau minimal mempertahankan itu menjadi keuntungan ya, penjualan merchandise atau apa gitu. Ini yang bisa harusnya diselidiki karena kan kalau Persib sama The Jack ini baru tahun 2000-an sebenarnya masih bisa diselidiki. Gitu dan kalau kita ngelihat lagu-lagu ujaran kebencian ini sangat ramai, Bang. Saya pernah ngikut fans The Jack gitu ya, dia bawa anaknya di mobilnya nyetel lagu-lagu itu dan lagu itu sangat penuh dengan ujaran kebencian. Saya protes ke teman saya itu, kenapa diperdengarkan? Lo perdengarkan sini ke anak lu gitu. Ini lagu bahaya. Nantinya dia gede dikit ketemu orang Bandung bisa berantem ini. Gitu. Ini kayak gini bahaya. Nah, ini yang harus diubah. Diedukasi gitu. Dan payung hukum tadi undang-undang keolahragaan kita sudah bagus. Harus ada aturan turunannya bisa memaksa seluruh stakeholder melakukan itu. Terutama di daerah-daerah, minimal di daerah-daerah irisan yang kalau The Jack sama ini ada daerah Bogor, Bekasi, Depok. Itu kan daerah irisan. Ini
itu harus dilakukan secara masif dan itu melibatkan seluruh stakeholder. Ya memang agak apa ya, kalau massa sudah berkumpul itu ya, kalau memang ada yang sedikit aja pemicunya, itu memang kan kerusuhan Iya. Sulit dihindari. sulit dihindari. Iya. Kita misalnya pas di jalan tol itu berpapasan dengan Jackmania mau ke Bekasi kan gitu, atau sebaliknya gitu kan. Kita udah ketar-ketir aja nih. Waduh, ini kalau ada yang sedikit aja, satu aja yang nimpuk, semua mobil dirusak bisa bisa jadi jadi sasaran korban. Itu sebenarnya bisa diperbaiki. Saya tahun 2018 itu sudah di daerah Bogor. Saya bangunkan UKM bagi Jackmania dan Persib yang di daerah situ. Itu ternyata mereka rivalitasnya begitu kencang, mau pukul-pukulan selalu. Akhirnya kita bangun UKM, warung kopi, oleh-oleh Bogor. Akhirnya mereka melupakan rivalitas itu. Mereka tetap nonton bareng, misalnya pertandingan Persija sama Persib. Mereka hanya bawa ketawa-ketawa, terus mereka bawa senang-senang, ledek-ledekan biasa gitu. Tapi mereka bisa nggak pakai kekerasan. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan di tiap-tiap daerah. Tapi kan ini karena belum berjalan. Ini nggak federasi juga tidak melakukan itu, Bang. Jadi kalau soal edukasi kepada supporter Iya. siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab? Ya sebenarnya kalau kita ngelihat ya PSSI sebagai organisasi terbesar sepak bola di Indonesia, dia harus jadi ujung tombak minimal. Gitu. Ya termasuk klub juga sih Bang. Iya. Klub juga. Iya, klub harus ikut bertanggung jawab. Karena kalau kita lihat di persepak bolaan yang sudah di negara-negara yang sudah maju lah seperti di Eropa, ketika klub membuat ulah pasti supporter membuat ulah, pasti klubnya kena sanksi. Kita juga seperti itu. Gitu. Cuma memang sanksi-sanksi yang ada di Indonesia terkait dengan tindak tanduk supporter yang merugikan klub itu punishment-nya masih belum sesuai harapan. Kalau menurut saya masih minimalis banget. Terlalu ringan, tidak membuat efek jera. Gitu. Beda dengan di luar negeri. Kita ingatlah di Inggris misalnya, kurang kejamnya apa itu Inggris ketika ada peristiwa Heysel ya, ketika Juventus lawan Liverpool. Itu Inggris kan langsung dihukum untuk tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan pertandingan di Eropa, gitu kan. Artinya memang harus ada punishment atau hukuman yang betul-betul membuat jera, sehingga supporter juga sadar gitu. Oh, kalau gue bersikap terlalu fanatik ya, terlalu negatif, itu akan bisa merugikan klub dan bisa aja klubnya misalnya terdegradasi atau tidak boleh lagi ikut kompetisi, dibubarkan. Itu kan akan memberikan sebuah efek jera ya, yang membuat supporter ya kita harapkan bisa sadar gitu. Tapi kalau hukumannya cuma pindah pertandingan atau boleh gelar pertandingan tapi nggak ada penonton, itu menurut saya masih terlalu ringan. Bahwa itu ada hukuman itu, di Eropa juga ada pertandingan tanpa penonton ya. Tapi untuk sesuatu tindakan yang seharusnya bisa dihukum lebih berat, ya jangan cuma dihukum dengan denda misalnya atau pertandingan tanpa penonton atau di tempat netral ya. Harus ada hukuman yang betul-betul keras, yang betul-betul bisa menyadarkan. Efek jerahnya jelas ya. Efek jerahnya jelas. Selama ini kita melihat belum ada. Kita ambil contoh aja lah yang terakhir, kejadian Kanjuruhan. Ya walaupun memang itu bentrok yang terjadi antara angin tadi Bang. Karena nggak ada fans Persebaya loh di situ. Iya, nggak ada fans Persebaya kan, hanya Arema aja gitu kan. Tapi kan pertandingan tetap memang sudah selesai, tapi kan chaos masih di dalam stadion. Itu kan masih tanggung jawabnya panitia itu. Kalau di dalam sepak bola, ketika masih terjadi kekacauan di dalam stadion, itu masih menjadi tanggung jawabnya si penyelenggara. Dan penyelenggara itu kan bagian dari klub. Ya, jadi artinya ya harus ada gitu ya tindakan-tindakan dari federasi yang bisa menyadarkan itu semua. Jadi bahwa janganlah seperti ini kan begitu. Harus belajar banyak dari Inggris juga setelah pasca Hillsborough. Mereka benar-benar mereformasi sepak bola Inggris. Bahkan sekarang kan jarak dari penonton ke lapangan ini cuma 5-6 meter. Nggak ada batasan. Dan mereka berhasil melakukan itu. Gitu kan pasca Hillsborough.
Ya memang dekat sekali kan. Kadang-kadang waktu kalau Iya. kita nonton di paling depan itu, Iya, karena walaupun karena agak konsep agak- ada apa central ban gitu kan kalau Iya. di stadion-stadion Indonesia kan kebanyakan Iya. ada lintasan atletiknya gitu. Sebenarnya hampir sama dengan Itali. cuman kan memang beda ya. Mm-mm. Kalau yang nonton di dekat lapangan garis untuk bola Lemparan bola out itu kan PIV ya. Iya, karena ada di Iya. ada sisi bukan di belakang gawang Iya, ya, bukan tapi ada belakang. di sisi kanan Itu atau mahal. atau Iya. kiri. Jadi kayaknya orang-orang yang nonton di situ memang orang sudah teredukasi Iya. juga sehingga nggak Iya, mungkin- memang balik lagi kesiapan dari masyarakatnya. Ini kan juga masalah budaya juga, Bang ya. Mm-mm. Bagaimana kemudian orang ya itu tadi hadir ke stadion kan orang macam-macam nih. Mm-mm. Kalau di negara-negara maju ya, kalau orang mau nonton Real Madrid, nonton Barcelona, nonton Manchester United seperti itu ya, atau nonton AC Milan, ya walaupun di Italia sebenarnya juga masih agak-agak kacau juga lah gitu kan. rawan juga ya. Iya, rawan juga. Tapi kalau kayak di Inggris, di Jerman, di Spanyol, itu kan orang memang datang ingin nonton bola Iya. gitu. Dan sudah jelas dia punya tiket, Tiket gitu. terusan, tiket ya. terusan yang memang dia sudah beli dari awal musim Musim. sebelum kompetisi berjalan gitu. Iya. Kalau di kita kan kadang-kadang masih campur aduk gitu. Ada yang memang pengen menikmati tontonan sepak bola, tapi ada yang juga ingin hore-hore, bersenang-senang Iya, gitu kan. Jadi ya mindsetnya yang harus diubah bahwa kita datang ke stadion untuk nonton. Iya. Tim itu nanti mau kalah atau mau menang itu nomor 2. Tapi ada bahaya satu. Iya, Bang. Pengalaman saya nonton El Clasico di Madrid Mhm. itu bahaya juga. Jadi seandainya itu kan biasa mainnya jam malam, selesainya jam 12 lah kira-kira. Kereta api itu dari Stadion Madrid ke kota itu kan agak jauh. Iya. Dia makan waktu 1 jam lebih itu. Nah, seandainya kita nggak bawa mobil, Madrid kalah dalam El Clasico, itu semua taksi mobil kita jalan kaki, pulang jalan kaki itu. Tapi kan nggak sampai ribut kan, Bang? Hah? Keributan nggak ada. Iya. Tapi tidak ada lagi kereta stop, kemudian taksi semuanya nggak ada, pas kendaraan umum nggak ada. Tapi kalau Madrid menang, dia bilang, wah sampai subuh ini ada. Nah itulah. Kalau di Itu sini aja sih. bedanya, Ah. mereka nggak mau nganter, nggak mau karena takut. Wah ini pendukung mana nih ya? Kalau di sana bukan karena Bukan. kesel, Madrid Iya, karena kalah. ada itu fanatismenya Iya. sampai situ. Betul. Tidak membuat kerusuhan. Iya. Iya. Cuman- Ya, walaupun memang di negara-negara maju juga masih ada konflik Ada, antar supporter. Iya. Kurang apa sih pendukungnya Lazio sama Roma Iya. misalnya itu kalau ketemu masih sering Iya. ribut. Atau kalau di Belanda pendukung Ajax Amsterdam sama Feyenoord, Feyenoord. Waduh, itu itu juga kan juga tinggi itu. Iya tinggi kan. Nah. Kalau mereka ketemu pasti di luar. Cuma masalahnya keributannya itu tidak sampai di Kayaknya Feyenoord Dalam. dengan ketemu siapa aja ribut. gitu ya. Abang lah yang lebih tahu. Karena ada ini di Belanda kan. Iya. Ketemu siapa aja ribut. Ya itulah karakter ya. Iya. Mungkin kalau Karakter. kita di sini nih Arema Malang ya. Ya Arema dengan bonek kan nggak pernah akur. Nggak pernah aku. Ya itu pendekatannya harus melalui budaya juga sih, Bang. Iya, iya. Budaya di masing-masing apa kayak yang saya lakukan di Bogor tadi itu kan bisa diterapkan tapi sesuaikan dengan budaya. Misalnya masyarakat situ pengennya membangun apa sih? Gitu, UKM apa sih? Gitu. Nah, ini tentunya bisa gitu dilakukan. Saya yakin sih masih bisa kalau memang seluruh stakeholder melakukan itu. Ya asal mau sama-sama melupakan dendam. Karena masing-masing ini kan punya dendam. Mm-mm. Ya kalau pendukung itu kan Persija dengan Persib misalnya, pendukung Persija masih ada dendam dengan pendukung Persib. Pun sebaliknya pendukung Persib juga ada kekecewaan dengan pendukung Persija. Di Arema juga seperti itu dengan Persebaya. Jadi selama rasa dendam itu masih ada, ya memang agak sulit ya. Tinggal bagaimana kemudian ya jangan bosan sih sebenarnya Iya. untuk memberikan Harus terus. harus memberikan literasi, ya kan, memberikan edukasi dan menyadarkan bahwa ini tuh sepak bola, rivalitas sepak bola ya hanya 90 menit di lapangan, udah setelah Iya. itu kita saudara. Ya memang kan muncul solidaritas ketika komunitas itu terbentuk terorganisir dengan apalagi tidak terorganisir dengan baik ya. Lalu itu dimanfaatkan oleh 1-2 orang untuk kepentingan dia untuk apakah membuat kerusuhan atau membuat apa saja gaduh lah. Iya. Nah ini sebenarnya harus ada pengontrolan. Seperti misalnya Bung Indro ya punya 12.000 itu nggak gampang itu. Iya. Bagaimana mengontrolnya, mengorganisasinya. Karena kalau ada 1 orang saja yang kira-kira potensial Iya.
untuk membuat kerusuhan tuh harus diamankan. Iya. Betul. Karena 12.000 itu bisa kacau, Iya. nggak sedikit itu, ya kan? Iya. Kalau dia ikut pemilihan legislatif misalnya di Bogor udah 1 kursi tuh. Tapi memang resistensi antara supporter tim nasional dengan klub ya tidak terlalu besar ya kalau di tim nasional gitu. Karena kalau di tim nasional pertama ya pasti yang dihadapi kan tim luar negeri. Tim luar gitu ya. negeri. Resiko kalau kita membuat chaos itu kan akan jauh lebih besar, apalagi pertandingan-pertandingan resmi yang langsung di bawah FIFA atau AFC gitu kan. Sedikit aja kita bikin kekisruhan, itu hukumannya udah panjang gitu kan. Seperti hari inilah kita dengar misalnya buntut dari keributan di final Indonesia lawan Thailand di final SEA Games. Iya. Itu kan udah jatuh tuh Bang hukumannya hari ini. Ya, jadi pemain kita ada yang kena hukuman 6 kali nggak boleh bermain plus denda, officialnya juga. Termasuk Thailand juga, itu udah dijatuhin tuh hukumannya oleh AFC dari kejadian final yang kita tahu sempat ribut dan panas itu di Kamboja. Bakal ketua PSSI-nya Thailand udah mundur ya. Sudah mundur, iya. Artinya kan hukuman ini Pak Erik nggak mundur ya? akan jauh lebih berat gitu, akan jauh lebih berat dan itu pasti kan akan menyadarkan supporter juga gitu, walaupun pada saat itu supporter nggak terlibat ya. Hanya pemain dan official aja. Iya. Nah, Bung Indro. Ya. Ini kan supporter ini untuk supporter tim nasional. Iya. Itu pasti kan tadi seperti kata Bung Kesit tadi, supporter tim nasional itu kan ketika ada pertandingan event-event internasional antara Indonesia melawan siapa. Nah, seandainya tidak ada pertandingan event internasional ya sepak bola kita, ini yang 12.000 ini kemana diarahkan nih? Ini kita selalu adain diskusi-diskusi. Gitu. Saat ini kita sedang mengadakan FGD di berbagai kampus. Setelah kemarin dari Universitas 17 Agustus, terus ke depan kita bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya, gitu FGD. Jadi anggota kita libatkan dalam kepanitiaan untuk mengurusi itu dan mereka juga mendapatkan edukasi tambahan nih, gitu kan tentang sepak bola itu sendiri, tentang supporter itu sendiri, dan juga mereka kami harapkan sih mereka juga melakukan misalnya anggota kami yang di daerah ini nyari tuh apa sih kebutuhan dari fans misalnya dari PSIS, Persis Solo, klub-klub lainnya, itu apa sih yang dibutuhkan, kita bisa melakukan apa di situ. Ketika mereka sudah mendapat itu, baru kita kerja bareng untuk melakukan edukasi di sana dengan pengembangan itu, Bang. Jadi ada berapa tim sejenis gitu ya, tim supporter timnas ini ada berapa komunitas? Tadi kan Bung Indro dari PST dari yang timnas sendiri yang saya tahu ada La Grande Indonesia, ada Ultras Garuda gitu ya, yang memang rame. Nah, ini yang sebenarnya agak berbeda dengan kita gitu. Kalau PST sendiri kita bukan cuma ngerahin massa di dalam stadion pertandingan gitu. Karena pas saat pertandingan timnas sendiri kita nggak ngumpulin, kalau La Grande sama Ultras kan spesial, mereka di belakang gawang tuh. Kalau kita membebaskan anggota kita maunya duduk di mana nih? Ada yang punya kemampuan lebih ya mereka maunya misalnya VIP, mereka mau nyaman gitu kan. Kalau yang punya duit pas-pasan mereka di tribun nggak masalah. Kita terpisah aja ketika menonton pertandingan. Tapi kita punya kerja-kerja lainnya. Kayak payung hukum itu kita usahakan dan akhirnya gol di undang-undang keolahragaan itu salah satu kerja kita lah. Kita ketemu banyak pihak, lalu juga kita melakukan edukasi seperti itu. Bung Kesit, ini kan selalu sepak bola itu tidak bisa juga, bukan hanya soal politik, tapi juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan mafia bola nih. Iya kan? Iya. Jadi jangan-jangan ini politik dengan mafia ini bergabung, ini satu bisa merusak sepak bola kan gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih kok cara mereka itu mafia sepak bola ini bisa menentukan trik-trik atau
cara seperti apa yang dilakukan kok bisa Hmm. misalnya dia memegang satu klub ini ya kan, dan ini menang kemudian ini kalah. Mhm. Ini kan mafia itu kan soal Iya, kalah iya, iya. menang ini kan, Iya, draw misalnya. Itu gimana? Iya, kalau soal mafia sepak bola, ini kan seperti ada ungkapan, Bang. Tali sepatu atau tali rapia, tali sepatu ya. Sesama mafia harus bersatu. Itu udah jadi apa ya? Udah jadi pembicaraan umum tuh ya di masyarakat sepak bola Indonesia. Jadi iya, kalau memang sulit juga, Bang, menghindari sepak bola ini dari mafia. Sepak bola itu kan seksi, Bang. Ya sebenarnya bukan sepak bola, ayam aja bisa Iya, banyak jadi ya. perjudian apalagi. Iya, apalagi ya, bicara perjudian ini juga lagi rame lagi nih kan urusan perjudian nih. Iya. Iya, balik lagi memang kalau kita ingin menciptakan sepak bola yang bersih gitu ya, itu emang nggak gampang. Pasti pihak-pihak yang ingin memanfaatkan sepak bola ya, apalagi mafia sepak bola ini pasti sangat berkepentingan dengan sepak bola dari mulai perjudiannya gitu. Kita bisa lihat kok, ini kan sudah gamblang terlihat perjudian di sepak bola itu entah by online itu kan sudah jelas terlihat ya. Bahkan saat ini juga kita lagi diramaikan soal rumah-rumah judi ya, portal-portal judi yang ikut mensponsori klub-klub Liga 1. Ini kan lagi ini juga nih, lagi disorot juga gitu ya. Makanya web lagi ya. Jadi saya kira memang bahwa yang paling penting ya untuk sepak bola, apalagi ketika kita bicara kompetisi kepemilikan klub, itu PSSI harus seketat mungkin mengawasi cross ownership. Ya. Kenapa? Karena ini rawan, Bang. Jadi kalau misalnya satu orang bisa sampai punya 2-3 klub ya sepak bola, itu kecenderungan atau kemungkinan untuk terjadinya permainan itu akan sangat. Tapi kan undang-undang sekarang menyatakan hanya boleh satu orang, hanya boleh satu klub. Iya, tapi kan saya bisa aja pakai nama orang lain, Bang. Oh. Saya yang punya duitnya gitu kan. Saya bilang, Mas Hendro, coba urus dulu untuk beli klub ini. Gimana caranya? Atau Bang Zulfan misalnya, saya modalin, Bang, tapi jangan bilang dari saya kan gitu. Iya. Tapi kan nanti koneksinya kan kayak pinjam nama lah. Iya, jadi kan nanti tercipta koneksi itu gitu. Ketika kita ada kepentingan, wah, ini posisi gue lagi rawan nih. Besok gue ketemu timnya Indro, atur dulu gimana caranya supaya jangan sampai saya nggak dapat poin. Minimal saya harus dapat 1 poin supaya saya selamat dari degradasi. Misalnya seperti itu. Gitu. Ini kan bisa saja terjadi. Makanya kenapa kemudian masalah kepemilikan klub ini menjadi perhatian yang harus betul-betul jadi concern PSSI. Supaya jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang bisa memiliki klub lebih dari 1. Iya. Itu sih menurut saya salah satu upaya ya untuk bisa meminimalisir mafia sepak bola. Ya, jadi kalau saya nih mendengar cerita-cerita, kenapa timnas kita usia 16, 17, 20 sampai 22 itu bisa bagus, gitu. Tapi begitu masuk yang 2-3 ke atas kacau. Karena dia bilang mafia mainnya di atas. Di atas. Umur 2-3, itu mulai di situ mafia bermain. Tapi kalau udah pertandingan sepak bola kayaknya udah nggak ada ukuran. Kalau mafia udah nggak kenal usia itu. Siapa aja yang main bisa aja mereka manfaatkan gitu ya. Tapi kalau soal teknisnya, Bang, ya memang harus jujur juga diakui bahwa pembinaan usia muda. Pemain muda di Indonesia itu nggak berjalan. Ya nggak berjalan. Jadi bagaimana kita bisa memantau seorang pemain muda yang usianya katakanlah dari mulai 15 tahun, 17, 18 sampai 23 kalau kompetisinya nggak ada gitu ya. Oke, sekarang PSSI punya kebijakan untuk memainkan pemain di klub-klub liga ya yang usianya 23 tahun untuk memberikan kesempatan. Tapi apakah ini kemudian jaminan bahwa nanti tim U23 Indonesia misalnya bertanding ya karena pemain-pemainnya sudah main di klub-klub Liga 1 dan mendapatkan kesempatan jam bermain, terus akan menghasilkan prestasi? Kan enggak juga. Lah kalau semuanya pemainnya pemain belakang semua. U23 nih, tapi U23-nya pemainnya di klub-klub itu kebanyakan pemain belakang. Kita nyari strikernya gimana? Enggak ada. Makanya itulah pentingnya kompetisi kelompok umur tadi. Kalau 22 atau 23 itu kan pemainnya rata-rata umurnya di bawah itu. Jadi ya U21-nya harus diaktifkan. Jadi semua pemain-pemain yang
di Elite Pro Academy-nya itu nanti akan muncul gitu. Kalau cuman mengharapkan pemain usia 23 wajib tampil di klubnya masing-masing di Liga 1. Iya, kalau pemainnya itu tersebarnya merata. Iya. Kita punya back, punya gelandang, punya pemain depan misalnya. Kalau nggak merata, kalau banyaknya hanya di back misalnya, Iya. kan kita akan kesulitan misalnya mencari gelandang. Makanya itulah gunanya, pentingnya kompetisi usia Dan muda. kelemahan kita kan masih sepak bola kita lemah di kompetisi. Iya. ya. Iya. Hanya terfokus di ujung aja di Liga Senior. 1, Liga Iya. 2 itu aja. Di Itu bawahnya kan kita belum. Dulu kan turnamen-turnamen ada Liga Kompas Iya. ya, Iya. atau liga apa lagi, tapi Iya. kan itu Dan turnamen. sebenarnya. Turnamen. Bukan- Ya walaupun sekarang ada ya liga seperti Liga Top Skor ya. Iya. Dulu ada Liga Kompas juga, itu sudah mulai, tapi kan harus diperbanyak seperti ini gitu, dan itu harusnya menjadi tanggung jawabnya PSSI untuk memberikan wadah. Oke lah, kerjasama dengan pihak swasta, pihak lain ya harus disupport. Harus ada blueprint yang berkesinambungan, blueprint jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang jelas kayak Jepang kan blueprintnya 100 tahun. Tapi di tahun ke-30 ini udah kelihatan nih, kemarin Piala Dunia udah bisa ngalahin Spanyol, bisa ngalahin Jerman gitu kan. Ini tahun 30 dari tahun 90. Nah, itu kan karena dia punya blueprint yang jelas. Tapi kalau kita harus punya juga blueprint seperti itu, mungkin bisa mencontoh Jepang. Kita mau niru mana nih, gaya Amerika atau gaya Eropa? Kalau gaya Amerika kan tingkatan juniornya kompetisinya diserahkan ke sekolah-sekolah formal ya. Jadi kayak misalnya sebelum di NBA mereka di NCAA gitu kan. Itu kan gaya Amerika. Gaya Eropa akademinya klub punya akademi sepak bola dan itu ada kompetisinya. Kita mau niru mana gayanya? Apa mau niru Jepang juga? Boleh aja, asal jelas dan berkesinambungan. Jadi siapapun ketua umum PSSI-nya bisa melanjutkan programnya. Gitu. Jadi siapapun ketua umum PSSI-nya, bola Indonesia harus maju ya. Iya. Jangan ketua umumnya yang maju. Iya. Bolanya nggak maju-maju. Jangan yang terkenal pimpinannya, tapi pemainnya nggak ada yang terkenal. Ya itu ya, kita nggak kenal siapa ketua federasi sepak bola di Inggris, Prancis, Itali, Inggris. Prancis. Tapi yang kita kenal kan pelatih sama pemain. Iya, iya. Bahkan pemain lebih populer kan. Iya. Iya. Kalau di sini pemain kita nggak kenal, pelatihnya kita nggak kenal, Pengurusnya kita kenal. kita kenal pengurusnya, ya kan? Karena yang banyak ngomong di media itu pengurusnya. Iya, iya. Nah ini saya kira perlu diperbaiki banyak lah ya. Iya. Ini faktor mentalitas juga, budaya, etika dan apa ya, rasa malu Iya, ya. iya. Nah itu memang yang harus kita angkat itu kan pemain. Iya. Sekarang orang ditanya siapa sih yang menciptakan gol waktu kita dapat emas SEA Games sekarang? Nggak ada yang tahu. Jangan lupa. Lupa. Ya kan nggak pernah kita dengar siapa. Iya. Ya. Wah, tapi yang kita dengar kan, masa orang ini ketua umum PSSI, maka ini kita mendapatkan emas. Itu yang Iya, lebih iya, banyak iya. terekspos. Nah, ini sebenarnya nggak boleh lagi budaya Iya. seperti ini. Mhm. Ya, Iya. cukup kerjalah bagaimana memanage organisasi ini, sepak bola ini dengan baik, sukses, tetapi mensupport para pemain. Iya. Dan jangan ada kepentingan politik, Bang. Ya, mungkin kita sudah 1,5 jam bicara ya. Saya minta closing statement dulu dari Bung Indro. Bagaimana kira-kira? Iya, itu tadi saya bicarakan bahwa PSSI harus segera membuat blueprint yang betul terhadap sepak bola Indonesia agar kita bisa membangun sepak bola dari semua lini, termasuk juga supporter. Dan untuk supporter sendiri saya sih berharap bahwa kita harus mengkampanyekan bahwa ada hal yang lebih besar dari masalah rivalitas ataupun dari sepak bola itu sendiri, ya ini masalah kemanusiaan, dan itu harus kita tanamkan kepada seluruh supporter, saya Iya. pikir. Gimana, Bung? Iya, Sip. jadi closing statement saya gini, Bang. Sepak bola Indonesia ini sudah terlalu banyak drama. Kalau dramanya prestasi, it's okay. Ya. Tapi drama-drama di sepak bola Indonesia itu lebih banyak drama yang hanya menguras energi. Ya, dari mulai mafia wasit lah, dari mulai keributan supporter, keributan pemain. Ya. Jadi saya pikir sudah waktunya itu dihilangkan. Ya. Kita tahun ini mungkin boleh dibilang cukup beruntung karena Indonesia sudah bisa memecahkan ya rekor 32 tahun tidak berhasil meraih medali emas SEA Games, dan kita sudah berhasil. Dan kemarin ada kabar baik juga, kita walaupun kalah ya, kita bisa mendatangkan tim juara dunia Argentina. Ya. Terlepas dari siapapun yang mendatangkan, terlepas dari apapun kepentingannya, tapi kita melihat bahwa sepak bola Indonesia sudah bisa
didatangi oleh Argentina. Mm-mm. Kemudian kita juga menjadi tuan rumah Piala Dunia ya. U20 okelah kita gagal, tapi ternyata kita masih mendapatkan U17 dan ini merupakan catatan sejarah. Harusnya ini bisa menjadi titik awal Batu loncatan stepping stone-nya untuk di sepak sini. bola Indonesia menjadi lebih baik lagi dan bisa lebih berprestasi gitu sih, Ya, Bang. itu harapan kita ya. Harapan Ya. kita. Itu saya kira kalau itu semua apa yang kita bicarakan ya, itu memang betul-betul bisa ditangkap oleh PSSI ataupun organisasi sepak bola kita yang lain ya. Saya kira spirit inilah untuk kita bersama-sama membangun sepak bola Iya. Indonesia menjadi sepak bola yang sportif, Iya. ya kan? Sepak bola yang memang maju, berkembang, profesional sehingga menjadi kebanggaan Iya. bangsa dan negara. Ya. Dan Setuju. jangan satu lagi dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Iya, Nah, itu yang kalau paling sudah penting. dimanfaatkan untuk kepentingan politik, rusak. Terus Indonesia. bubar semua, Bang. Politiknya nanti aja waktu bagi-bagi piala, Iya. ya kan? Kapan dimanfaatkan untuk kepentingan politik? Waktu diserahkan piala Piala. juara. Sudah ketahuan ya. Ah, Juara gitu juaranya kan. gini. Jangan dari awal sudah dimanfaatkan untuk Iya. kepentingan politik itu. Setuju, Bang. Tapi yang menarik tadi kalau Pak Erik itu tidak hadir ya. Ceritanya pasti beda ya. Beda. Terima kasih, Terima Bung. kasih. Ya, sampai jumpa lagi. Insya Allah kita bisa ngopi-ngopi di luar studio ya. Siap. Nah, studio ini kan terekam semua, jadi nampaknya agak kita jaga-jaga pembicaraan. Ya, terima kasih Mas Sama-sama, Agung. Bang Julvan. Ya.